akhirnya meledak juga. Ribut antara PDIP dengan Gerindra sudah mulai terjadi. Gontok-gontokan, tunjuk-tunjukkan. Bahkan bubarkan MK mulai bergema. Disuarakan oleh PDIP. Anda sebagai masyarakat mau ngambil yang mana? Menjadi penonton? Menjadi ikut terlibat dalam percekcokan? Atau bagaimana? Silahkan komentar di bawah. Atau mau tertawa aja melihat orang yang bertengkar? Coba kita simak sama-sama nih keributannya, saudara. Ada pesan yang ingin saya sampaikan di ujung nanti. Sebagai masyarakat biasa yang tidak ikut terlibat di dalam urusan yang kayak gitu tuh ya. Kepentingan elit. Kecuali kalau memang Anda ada kepentingan, ada keterikatan luar biasa dengan urusan elit, itu beda hal. Ya, saya hanya ingin menghimbau kepada masyarakat biasa yang biasa-biasa aja. Mari kita simak sama-sama. Apakah kita harus ikut tegang, ikut mengutuk, atau bagaimana? Mudah-mudahan saran saya nanti diterima ya. Oke, kita cek dulu nih keributannya. Ini komunikasi terus dilakukan, kita bisa lihat mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi jelas siapa yang akan menjadi wakil presidennya Pak Prabowo. Baik, oke. Bang Kapitra, dari pernyataan Bang Habib kita dengar sendiri bahwa saat ini Gerindra Koalisi Indonesia Maju sudah mengambil ancang-ancang untuk menanyakan langsung kepada Gibran mau atau tidak untuk menjadi cawapres Prabowo Subianto. Bagaimana reaksi PD Perjuangan atas hal ini? Ya, pertama saya ingin tegaskan kembali ya bahwa MK itu Mahkamah Konstitusi itu sudah masuk angin, terjadi determinasi politik. Kalau kita bicara Mahkamah Konstitusi, kita bicara tentang hukum, bukan tentang bicara politik dan bicara tentang kompetisi, bicara tentang kewenangan. Kewenangan ini excessive of power, bahwa MK itu melampaui kewenangannya. Dia tidak punya kewenangan untuk merubah frasa itu, merubah kalimat dalam undang-undang. Ada yang ambiguitas yang kita lihat bahwa batas 40 tahun seharusnya itu titik ya, tetapi dibukakan jalan keluar yang sangat inkonstitusional, bahwa ada dari mana undang-undang pernah menuliskan itu dan dari mana itu bertentangan dengan undang-undang dasar ya, karena katakan telah pernah atau sedang menjadi kepala daerah itu tidak pernah termaktub. Lalu kapan kewenangan diberikan oleh konstitusi kepada Mahkamah Konstitusi untuk bisa menambahkan itu? Dia hanya mengatakan itu melanggar undang-undang dasar atau tidak. Itulah yang seharusnya dijadi pedoman. Saya melihat ada something wrong di sini ya. Ada perampokan hukum yang dideterminasikan oleh politik ya. Ini tidak layak untuk kita pedomani. Kita bukan bangsa bebek. Apa yang dikatakan ini sudah final, no. Karena sesuatu yang salah harus diperbaiki. Ya, kalau lembaga yang salah mana perlu dibubarkan lembaga itu. Jadi jangan katakan harus dibubarkan itu, Pak. Ya, kalau itu tidak konstitusional, kalau itu melanggar undang-undang, tidak perlu mereka. Anda jangan mengerti soal itu. Anda harus paham bahwa kepentingan Anda untuk masuk ke partai lain itu juga sudah melanggar konstitusi. Anda harus pikirkan ya bagaimana supaya kepentingan bangsa ini di atas kepentingan politik Anda. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana mungkin Anda masuk ke wilayah partai orang mencoba memujuk rayu kader partai orang. Ini Anda keliru berpikirnya. Keliru bagaimana merebut kekuasaan. Kekuasaan itu harus direbut pakai etika dan moral. Bukan direbut dengan segala cara dan menghalalkan segala cara. Ini bahaya untuk demokrasi dan bangsa ini ke depan. Itu harus Anda pahami itu. Ya. Dan kedua jawaban soal apa? Ya, jawaban soal yang kedua. Ya, bagaimana mungkin Anda bisa memujuk rayu kader orang lain, Bapak-bapak, partai lain. Apakah kalian tidak punya kader lain, kader sendiri? Kenapa harus mengambil? Tampaknya dampak ini juga dampak dari putusan, dampak negatif dari putusan MK ini sudah jelas terlihat, Mas Adi, di layar kita. Bang Kapitra dan Bang Habib sudah tidak bisa lagi saling berselisih. Apakah ini adalah tanda-tanda yang tidak bisa dihindari, Mas Adi, bahwa memang ini Gerindra Koalisi Indonesia Maju akan segera menarik garis lurus berperang dengan PDIP?
Halo? Mas Adi Prai? Ya, Enggak, ya, Pak Kapitra itu istighfar dulu Pak. Pak Kapitra. Oke, jelas? Ributnya kerasa nggak? Kerasa kan? Saya tanya sekali lagi, Anda di posisi yang mana? Silakan jawab dulu. Kalau Anda tidak punya kepentingan, tidak kenal elit dan segala macamnya, saya sarankan, ambillah pelajaran dari keributan-keributan yang terjadi selama ini. Jadikan itu sebagai sugesti politik kita, pelajaran politik kita. Jangan diimani sebagai sebuah kebenaran mutlak 100%. Misal, yang diucapkan oleh PDIP mutlak 100% kebenaran. Yang diucapkan oleh Gerindra mutlak 100% kebenaran. Persoalan pengubahan kalimat itu ya, jangan dulu. Karena mereka berdua punya kepentingan politik. Elitlah urusannya. Mereka akan mendapatkan untung bila Gibran tidak maju atau bila Gibran maju. Akan mendapatkan untung secara politik. Oh, mereka para pimpinan dan segala macamnya ya. Lah kita sebagai masyarakat, menurut saya, ambillah ini ilmunya. Percekcopkan perdebatan dari masing-masing kubu ini, poinnya ambil. Oh, ini ada ilmu nih. Oh, ini ada ilmu nih. Petik kedua-duanya. Jangan dijadikan sebagai iman politik. Itu juga yang selalu saya lakukan. Misal Rocky Gerung berbicara nih. Sebagai pengembangan cara berpikir kita, sebagai penambah bahasa kita di dalam melihat sesuatu, itu saya selalu ambil. Pikiran-pikiran Rocky, itu saya ambil. Tetapi kalau ada yang menyangkut urusan kepentingan politik dan keberpihakan politik Rocky, saya tidak ambil. Ya? Itu loh, maksudnya ambil ilmunya. Jangan imani kepentingan politiknya bila Anda tidak masuk dalam lingkaran itu. Anda hanya sebagai masyarakat yang kemudian hanya menjadi penonton aja. Ambil ilmunya. Dari semua orang ambil ilmunya. Jangan dijadikan iman politik tetapi. Ya. Siapa yang benar dan siapa yang salah, semuanya punya argumentasi kebenaran. Kan itu. Gerindra punya argumentasi kebenaran terhadap putusan MK. PDIP punya tafsiran keburukan terhadap tafsiran MK. Kan itu. Semuanya ada tafsirannya. Nah inilah. Hukum itu. Demokrasi itu ya bagian daripada. Kan itu ya. Kita ambil semuanya. Kalau saran saya, biarkan mereka ribut gontok-gontokan. Yang penting masih dalam tataran argumen. Jangan sampai fisik. Karena kalau fisik, itu merugikan kita. Ini kan cerdas-cerdasnya kita aja sebagai masyarakat. Mereka ribut, ya wajar. Mereka punya kepentingan kok. Kalau kepentingan tidak diakomodir, mereka akan rugi. Kita, apa coba? Sebagai masyarakat. Kemudian ada narasi bahwa ini menginjak-injak konstitusi dan segala macamnya. Ada tafsirnya yang membolehkan. Kan itu. Ini persoalan tafsiran. Tafsiran. Mana yang benar dan mana yang tidak, semua punya argumentasi kebenaran. Dan semua punya argumentasi kesalahan. Kan itu. Diseret-seret ke ruang itu. Nah kita sebagai masyarakatnya, jangan terseret-seret. Oh ini percaya ini percaya ini. Janganlah, menurut saya janganlah. Santai aja, kita melihat biarkan mereka yang ribut. Begitu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tertawa aja, biasa aja, jangan ikut tegang. Santai menurut saya, kalau yang tidak punya kepentingan. Kalau yang punya kepentingan silahkan. Oh gontok-gontokan ya, monggo. Namanya politik kok. Yang penting pegangan saya, kata-kata Gus Dur. Tidak ada jabatan yang perlu dipertahankan mati-matian. Diperjuangkan mati-matian. Gitu ya. Kalau sudah mengorbankan nyawa, menghadirkan isu untuk mengorbankan nyawa, nah itu masalah. Baru kita berteriak kencang. Kalau masih tataran berbeda di dalam penafsiran, yang itu
untuk kepentingan politik masing-masing dari mereka, biarkan aja lah. Biarkan aja menurut saya. Begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita cerdas. Sebagai masyarakat merdeka, kita punya kedaulatan. Kalau nggak suka, jangan dipilih. Simple.